Bayangkan, sebuah pagi yang biasanya tenang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Di sebuah kantor BRI, suara letupan senjata api menggema, membuat nasabah dan pegawai berhamburan ketakutan. Seorang pria bersenjata laras panjang berdiri di tengah kerumunan, matanya gelisah, emosinya tak terkendali. Lebih mengejutkan lagi, pria itu bukan perampok, melainkan seorang prajurit TNI aktif. Suasana pun berubah mencekam. Nasabah terjebak, warga panik, dan aparat kepolisian bersama TNI bersiap mengambil tindakan. Namun di balik laras senjata yang siap memuntahkan peluru, ada pergulatan batin, ada rahasia, dan ada keputusan yang akan menentukan, apakah pagi itu berakhir dengan darah, atau dengan keajaiban? Inilah kisah nyata yang menggetarkan, peristiwa dramatis di kantor BRI Cabang Goa, yang akan selalu dikenang sebagai pagi paling mencekam di Sulawesi Selatan. Pagi itu, Kamis, 25 September 2025, suasana di kantor BRI Cabang Kabupaten Goa, Jalan Andi Malombasang, Sungguh Minasa, tampak normal seperti biasanya. Matahari yang mulai meninggi menembus kaca depan gedung, menerangi antrean panjang nasabah yang sudah memenuhi ruang tunggu sejak pukul 9 pagi. Beberapa ibu rumah tangga duduk sambil memegang map berisi dokumen, ada pula pegawai negeri yang terburu-buru ingin menarik dana untuk keperluan kantor. Di sudut ruangan, Sari, salah satu teller muda BRI, tengah melayani seorang nasabah lanjut usia. Senyum sopannya menutupi rasa lelah karena antrian yang sudah mengular. Di belakangnya, mesin penghitung uang berdentum pelan, berpadu dengan suara riuh para nasabah yang sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada satupun yang menyangka bahwa dalam beberapa menit ke depan, ketenangan pagi itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Pukul 9.30 WITA, pintu kaca kantor BRI tiba-tiba terbuka lebar. Seorang pria dengan langkah cepat masuk ke dalam ruangan. Arman, demikian nama pria itu, mengenakan pakaian sipil sederhana, kaos hitam dan celana jeans. Namun yang membuat semua orang tercekat bukanlah penampilannya, melainkan benda panjang yang digenggam erat di tangannya. Senjata laras panjang yang biasanya hanya terlihat di barak militer kini berada di dalam sebuah bank yang penuh warga sipil. Awalnya, sebagian nasabah mengira pria itu adalah petugas keamanan khusus. Tapi saat Arman melangkah ke tengah ruangan dengan wajah tegang, semua tatapan tertuju kepadanya. Tanpa peringatan, ia mengangkat senjata itu ke atas, dan dalam hitungan detik, suara letupan keras memecah udara. Duar, dentuman itu menggema di seluruh ruangan. Plafon berguncang, lampu bergetar, dan telinga setiap orang berdengung. Beberapa wanita langsung menjerit histeris, sementara seorang anak kecil menangis keras di pelukan ibunya. Kursi-kursi bergerak saat nasabah berhamburan mencari tempat berlindung. Hendra, seorang pegawai swasta yang kebetulan berada di antrian depan, sontak menjatuhkan diri ke lantai. Jantungnya berdegup kencang, tangannya bergetar hebat. Ya Allah, perampokan, pikirnya panik. Ia merangkak perlahan ke bawah meja sambil mencoba menahan napas. Di balik meja teller, Sari kaku seketika. Tangannya yang tadi lincah menghitung lembaran uang kini gemetar. Matanya menatap nanar ke arah laras senjata yang masih teracung. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Teman-teman sesama pegawai di sebelahnya pun saling menatap pucat, bingung harus berbuat apa. Arman berdiri tegak, napasnya memburu. Matanya menyapu seluruh ruangan. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Suasana hening sesaat, hanya terdengar tangisan dan isak panik. Aroma asap mesiu masih terasa menusuk di udara. Beberapa nasabah mencoba melarikan diri lewat pintu utama, tapi langkah mereka terhenti ketika Arman menoleh cepat ke arah pintu sambil mengacungkan senjata. Gerakannya cukup untuk membuat orang-orang itu mundur ketakutan. "Tolong jangan tembak kami," teriak seorang ibu yang memeluk anak balitanya erat-erat. Di luar kantor bank, beberapa warga yang berada di sekitar jalan mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mendengar jelas suara tembakan dari dalam gedung. Sejumlah orang berkerumun di depan, sebagian lain sudah menyalakan kamera ponsel untuk merekam situasi. Jalan Andi Malombasang yang biasanya ramai kini mendadak macet. Suara klakson bersahut-sahutan, menambah kekacauan suasana. Di dalam bank, waktu seakan berjalan lambat. Setiap detik terasa menegangkan. Seorang satpam yang tadinya berjaga di pintu mencoba mendekat, tapi langkahnya terhenti ketika Arman mengarahkan laras senjatanya ke lantai dan melepaskan satu letupan lagi. Duar, lantai marmer bergetar, debu beterbangan. Suara itu membuat semua orang berteriak histeris. Beberapa nasabah pingsan karena terlalu syok.
Sari yang berjongkok di balik meja teller mulai menangis, wajahnya basah oleh air mata. "Ya Allah, lindungi kami," bisiknya lirih. Hendra yang bersembunyi di bawah meja sempat melirik ke arah Arman. Dari raut wajahnya, ia bisa melihat pria itu tampak gelisah. Bukan seperti perampok yang siap merampas uang, melainkan seseorang yang sedang kehilangan kendali. Kenapa dia lakukan ini? Apa maunya? Pikir Hendra sambil menahan gemetar. Detik-detik mencekam itu akhirnya terdengar sampai ke aparat keamanan. Polisi dan TNI segera mendapat laporan adanya pria bersenjata yang masuk ke dalam bank. Sirene mobil patroli mulai terdengar di kejauhan. Namun bagi mereka yang terjebak di dalam, setiap menit terasa seperti siksaan. Arman masih berdiri di tengah ruangan. Senjatanya terarah ke depan, matanya liar menatap orang-orang yang ketakutan. Dalam kepanikan itu, ia justru terlihat seperti sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Seolah ada amarah yang menyesakkan dada, tapi tak sanggup ia ungkapkan. Beberapa pegawai bank mencoba menghubungi nomor darurat lewat ponsel yang mereka sembunyikan di bawah meja. Sari, dengan tangan gemetar, berhasil mengirim pesan singkat ke rekannya di luar, "Tolong, ada pria bersenjata di BRI Goa. Kami takut." Di luar, suara sirene semakin dekat. Warga semakin ramai, suasana makin riuh. Jalanan dipenuhi rasa penasaran dan ketakutan. Media lokal pun mulai berdatangan setelah mendapat kabar dari grup WhatsApp warga. Kamera-kamera diarahkan ke gedung bank, menunggu perkembangan yang menegangkan. Di tengah suasana itu, nama Arman akhirnya terkuak. Informasi cepat menyebar di kalangan aparat, pria bersenjata itu adalah oknum prajurit TNI. Kabar ini membuat perwira TNI di wilayah Goa segera bergerak, termasuk Letkol Heri Kuswanto, dan Dim 1409 Goa. Ia langsung memerintahkan anggotanya untuk mengamankan lokasi dan menenangkan warga. Namun di dalam bank, ketegangan belum berakhir. Setiap orang masih terjebak dalam rasa takut. Suara isakan, napas tertahan, dan detak jantung bercampur dengan aroma mesiu yang pekat. Waktu terus berjalan, tapi bagi Sari, Hendra, dan para nasabah lain, hari itu sudah menjadi hari paling mencekam dalam hidup mereka. Suasana di kantor BRI cabang Kabupaten Goa, Jalan Andi Malombasang masih mencekam. Setelah 2 kali letupan senjata terdengar, hampir semua nasabah dan pegawai berlindung di balik meja, kursi, atau sudut ruangan. Tidak ada yang berani bergerak terlalu cepat, karena setiap gerakan bisa saja memicu amarah pria bersenjata itu. Arman, pria yang membawa senjata laras panjang, berdiri dengan wajah tegang. Nafasnya terengah, tangannya menggenggam erat senjata yang kini terarah ke lantai. Meski ia tidak menembak ke arah orang-orang, namun setiap kali ujung laras itu bergerak, jantung orang-orang yang melihatnya serasa berhenti berdetak. Sari, teller muda yang sejak awal melihat Arman masuk, kini berjongkok di balik meja. Air matanya terus mengalir, tubuhnya gemetar hebat. Ia teringat pada orang tuanya di rumah yang pagi tadi sempat ia pamit dengan tergesa. "Ya Allah, kalau ini akhir hidupku, aku bahkan belum sempat bicara banyak dengan mereka," batinnya lirih. Di sisi lain ruangan, Hendra yang masih bersembunyi di bawah kursi merasakan keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia sesekali melirik ke arah Arman, mencoba membaca gerak-geriknya. Hendra bukan orang yang penakut, tapi hari itu ia benar-benar merasa hidupnya bisa berakhir kapan saja. Dia bukan perampok biasa, ekspresinya beda. Apa dia memang gila? Gumamnya dalam hati. Di luar gedung bank, kerumunan semakin besar. Warga yang penasaran berdatangan. Beberapa di antaranya masih berusaha mendekat untuk merekam dengan ponsel, meski aparat kepolisian yang baru tiba sudah berteriak agar mereka mundur. Jalan Andi Malombasang macet total. Suara sirene mobil polisi dan kendaraan dinas TNI mulai terdengar jelas. Polisi berusaha membentuk perimeter keamanan. Mereka menutup akses jalan, memasang garis kuning, dan mengevakuasi warga sejauh mungkin dari pintu bank. Namun kerumunan tetap sulit dikendalikan. Media lokal juga mulai berdatangan, menyorot kamera ke arah gedung bank. "Ada apa sebenarnya? Perampokan atau penyerangan?" tanya salah satu jurnalis. Tak lama kemudian, identitas pria bersenjata itu mulai terungkap. Dari laporan cepat internal, polisi mendapat informasi mengejutkan, pria itu bukan warga sipil biasa. Ia adalah Arman, seorang prajurit aktif TNI yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan. Kabar itu segera dikonfirmasi oleh pihak militer. Letkol Heri Kuswanto, Komandan Kodim 1409 Goa, turun langsung ke lokasi. Dengan wajah serius, ia memberi pernyataan singkat kepada awak media. "Betul,
Pelaku yang membawa senjata laras panjang ke kantor BRI cabang Goa adalah anggota TNI. Saat ini, kami sedang melakukan upaya persuasif untuk mengendalikan situasi. Kami mohon masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan isu-isu yang belum jelas. Pernyataan itu membuat publik semakin terkejut. Bagaimana mungkin seorang prajurit yang dilatih untuk melindungi rakyat justru menimbulkan teror di tengah masyarakat sipil? Di kalangan warga yang berkerumun, bisik-bisik langsung menyebar. Masa ia tentara bisa begitu? Apa motifnya? Tanya seorang bapak. Jangan-jangan dia stres, sahut yang lain. Sementara itu, di dalam gedung, Arman tampak semakin gelisah. Sesekali ia berjalan mondar-mandir, menghantamkan popor senjatanya ke kursi, membuat suara berdebam yang membuat semua orang tersentak. Ia tidak berbicara banyak, hanya sesekali menghela napas panjang. Sorot matanya kosong, seperti menahan sesuatu yang berat di dalam kepalanya. Sari yang masih berlindung di balik meja mencoba menenangkan diri. Ia berbisik kepada rekannya yang juga sembunyi di sampingnya. Dia, tentara ya? Kenapa tentara bisa sampai masuk bank kayak gini? Rekannya hanya bisa menggeleng, sama sekali tidak punya jawaban. Di luar, negosiasi mulai dirancang. Polisi dan TNI berkoordinasi untuk menentukan langkah. Letkol Heri Kuswanto sendiri meminta agar pendekatan dilakukan dengan hati-hati. Kita tidak boleh gegabah. Dia anggota kita. Dia membawa senjata asli. Kalau kita salah langkah, korban bisa berjatuhan, tegasnya. Sementara itu, berita tentang peristiwa ini menyebar cepat di media sosial. Video amatir yang merekam suara tembakan pertama sudah viral. Dalam hitungan menit, kata kunci, BRI Goa, menjadi trending topik lokal. Warganet ramai-ramai berspekulasi, ada yang menyebut ini perampokan, ada pula yang bilang aksi teror, bahkan ada yang menuduh pelaku mengalami gangguan jiwa. Di dalam bank, Hendra mulai menyadari sesuatu. Dari cara Arman memegang senjata, ia terlihat sangat terlatih. Posisi tubuhnya tegap, gerakan tangannya mantap. Hendra yang pernah ikut latihan menembak di kantornya bisa melihat jelas bahwa pria itu bukan orang sembarangan. Dia pasti tentara atau polisi, pikirnya. Dugaan itu membuat Hendra semakin takut, karena melawan seseorang seperti Arman jelas bukan pilihan. Ketegangan berlangsung lebih dari setengah jam. Waktu berjalan lambat, setiap menit terasa seperti sejam. Pegawai bank yang ketakutan mencoba berdoa dalam hati, berharap bantuan segera datang. Di luar, aparat mulai menyiapkan tim negosiator untuk mencoba berbicara dengan Arman. Ketika Letkol Heri Kuswanto maju ke dekat pintu bank dengan pengeras suara, suasana hening sejenak. Arman, saya Letkol Heri Kuswanto. Dengarkan saya, tidak ada yang ingin melukai kamu. Tolong turunkan senjatamu. Kita bisa bicara baik-baik. Namun dari dalam, Arman tidak memberi respon. Ia hanya menoleh ke arah pintu, matanya menyipit. Senjatanya ia acungkan sebentar, lalu ia kembali diam. Sikapnya semakin misterius, membuat semua orang bingung dengan apa sebenarnya yang ia inginkan. Di balik meja, Sari semakin panik. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, berharap semua segera berakhir. Hendra menatap ke arah teller itu dan berbisik pelan, bertahanlah. Mereka sedang negosiasi. Semoga dia menyerah. Tapi satu hal yang pasti, identitas Arman sebagai prajurit TNI telah menambah bobot peristiwa ini. Bukan lagi sekadar insiden biasa, melainkan skandal yang bisa mencoreng institusi. Publik menunggu jawaban, apa motif seorang tentara membawa senjata ke bank dan melepaskan tembakan di depan warga sipil? Hari itu, ketegangan di Bank BRI Goa baru saja memasuki babak yang lebih rumit. Kengerian masih menyelimuti ruang tunggu kantor BRI cabang Goa. Suara letupan senjata tadi seolah masih menggema di dinding, membuat semua orang terpaku dalam ketakutan. Arman berdiri di tengah ruangan, wajahnya tegang, matanya liar, sementara nasabah dan pegawai hanya bisa bersembunyi di balik meja, kursi, bahkan sebagian merunduk sambil menutup kepala. Tiba-tiba, seorang ibu muda yang menggendong balita tak kuasa menahan tangis. Sang anak menjerit histeris, membuat ibu itu panik. Dengan nekat, ia bangkit berlari menuju pintu keluar. "Tolong jangan tembak kami. Anak saya masih kecil," teriaknya. Gerakan itu sontak membuat semua mata menoleh, termasuk mata Arman. Ia mengangkat laras senjatanya, membuat jeritan histeris pecah lagi. Namun, bukannya menembak, ia hanya menghentakkan kakinya ke lantai keras-keras. Suara itu cukup membuat si ibu terhenti, tubuhnya bergetar hebat. Untungnya, seorang nasabah pria yang berada dekat pintu segera menarik ibu itu keluar dengan cepat. Mereka berhasil lolos, tapi ketegangan di dalam bank semakin memuncak. Hendra, yang masih meringkuk di bawah kursi,
merasakan jantungnya hampir pecah. Ia melihat jelas bagaimana Arman mengarahkan senjata ke arah pintu, meski tak jadi melepaskan peluru. Kalau dia benar-benar menarik pelatuknya, habis semua orang di sini, gumamnya dengan napas memburu. Di balik meja teller, Sari mencoba menenangkan dirinya yang gemetar. Tangannya mencengkeram rok seragamnya erat-erat. Ia bisa merasakan detak jantungnya sampai ke telinga. Matanya menatap nasabah di seberang meja yang juga berjongkok ketakutan. Sesekali, Sari berdoa dalam hati, "Ya Allah, selamatkan kami, jangan biarkan ada korban." Suasana semakin kacau ketika beberapa nasabah lain nekat mencoba menyelinap ke arah pintu belakang yang mengarah ke area parkiran karyawan. Mereka merangkak perlahan, berusaha tidak menarik perhatian. Namun Arman mendengar gesekan kursi. Ia menoleh cepat, membuat mereka kaku seketika. Salah satu bapak paruh baya langsung jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. "Ampun, ampun, nak. Saya cuma mau pulang," ucapnya terbata. Arman menatapnya beberapa detik dengan sorot mata kosong. Lalu ia mengibaskan tangannya seolah memberi isyarat untuk kembali diam di tempat. Bapak itu menurut, lalu merangkak kembali ke pojok ruangan sambil menangis. Di luar ban, situasi semakin ramai. Warga yang berkerumun terus bertambah, meski polisi sudah memasang garis pengaman. Beberapa orang berspekulasi dengan suara keras. "Pasti perampok." "Tapi kok tentara?" ujar seorang pemuda. "Saya dengar dia bukan perampok, tapi stres," katanya tentara itu, sahut yang lain. Suasana di luar sama paniknya dengan di dalam. Petugas kepolisian dan TNI yang sudah berada di lokasi mencoba mengendalikan massa. Letkol Heri Kuswanto, yang memimpin langsung di lapangan, memegang megafon dan memberi instruksi. "Warga jangan mendekat. Semua mundur. Kami sedang berusaha menyelamatkan orang-orang di dalam." Namun bisik-bisik di kerumunan semakin menjadi. Kabar sudah terlanjur menyebar lewat media sosial. Video amatir dari detik-detik nasabah berhamburan keluar setelah letupan pertama kini viral. Dalam video itu terdengar jelas suara teriakan dan tangisan. Warganet langsung membanjiri komentar dengan rasa marah dan heran. "Kok bisa tentara lepas tembakan di bank?" tulis seseorang. "Kalau stres jangan ganggu rakyat, dong," tulis yang lain. Di dalam bank, ketakutan makin tak terbendung. Beberapa nasabah yang bersembunyi mulai sesak napas karena terlalu lama menahan diri. Hendra yang sudah sejak awal merunduk mulai kehilangan tenaga. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau terus kayak gini, bisa pingsan semua orang." Sari yang melihat seorang ibu paruh baya mulai lemas, mencoba memberanikan diri mendekat perlahan. Dengan tubuh gemetar, ia memberikan botol air mineral kecil yang tadi ada di mejanya. Ibu itu meminumnya sambil terisak. Arman sempat melirik ke arah mereka, tapi tidak bereaksi. Seolah ia hanya ingin memastikan semua orang tetap di tempatnya. Beberapa menit kemudian, terdengar suara dari pengeras suara di luar gedung. "Arman, kami tahu siapa kamu. Kami tidak ingin ada korban. Tolong tenangkan diri dan turunkan senjata. Kita bisa bicara." Itu suara Letkol Heri Kuswanto. Arman menoleh ke arah pintu, lalu menatap ke sekeliling ruangan. Matanya berkaca-kaca, tapi ekspresinya sulit dibaca. Ia memukul meja dengan popor senjatanya, membuat semua orang kembali terlonjak ketakutan. "Diam semua!" Suaranya akhirnya pecah, keras, penuh amarah bercampur rasa sakit. Itu pertama kalinya ia berbicara sejak masuk ke bank. Suara itu menembus sampai ke hati orang-orang yang bersembunyi. Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Hendra menunduk semakin dalam, tak berani mengangkat kepala. Semua orang sadar, Arman bukan hanya bersenjata, tapi juga sedang dalam kondisi mental yang rapuh. Di luar, Letkol Heri Kuswanto yang mendengar suara Arman semakin yakin bahwa negosiasi harus dilakukan dengan hati-hati. Dia masih bisa bicara. Itu artinya masih ada ruang untuk persuasif. "Jangan ada yang memprovokasi," ujarnya kepada aparat di sampingnya. Namun bagi orang-orang di dalam, setiap menit adalah neraka. Suara tangisan, doa lirih, dan ketukan laras senjata Arman ke lantai menciptakan teror yang tak terlukiskan. Satu demi satu nasabah mencoba mencari kesempatan untuk kabur, tapi keberanian mereka hilang setiap kali laras panjang itu bergerak. Hari itu, BRI cabang Goa berubah menjadi panggung ketakutan. Nasabah yang awalnya hanya ingin menabung atau mencairkan gaji, kini mendapati diri mereka menjadi saksi peristiwa paling mencekam dalam hidup. Dan di luar sana, ribuan pasang mata menunggu, bertanya-tanya, bagaimana drama ini akan berakhir? Pagi itu, udara di luar kantor BRI cabang Goa masih dipenuhi kerumunan warga yang terus bertambah. Jalan Andi Malombasang macet total karena banyak kendaraan berhenti,
Pengendara ingin melihat langsung apa yang terjadi. Polisi bersama aparat TNI kini menutup akses jalan menuju kantor bank. Garis polisi terbentang lebar, sementara suara sirine mobil patroli masih sesekali terdengar. Situasi benar-benar mencekam. Di dalam bank, Bayu berdiri di tengah ruang layanan nasabah. Wajahnya pucat, keringat menetes deras di pelipisnya meski pendingin ruangan bekerja. Senjata laras panjang itu masih tergenggam di tangannya. Ia sesekali mengangkatnya tinggi, lalu menurunkannya perlahan. Letupan satu tembakan tadi sudah cukup membuat semua orang ketakutan. Nasabah dan pegawai masih berjongkok di sudut ruangan, sebagian menangis, sebagian berdoa dalam hati. Rina, seorang pegawai teller yang sejak awal berada di dekat pintu, kini mencoba menenangkan beberapa nasabah yang histeris. Suaranya lirih, berusaha menjaga suasana agar tidak semakin panik. Sementara itu, Bayu masih mondar-mandir, tatapannya liar, seolah sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Di luar, Komandan Kodim 1409 Goa, Letkol Heri Kuswanto, sudah tiba di lokasi. Ia berdiri di antara barisan aparat yang bersiaga. Wajahnya serius, tegang, namun tetap berusaha tenang. Begitu mengetahui identitas pria bersenjata di dalam bank adalah seorang prajurit TNI aktif bernama Serka Bayu, ia segera mengambil alih komando. "Ini prajurit saya. Biarkan saya yang turun tangan," ujar Letkol Heri dengan nada mantap kepada Kapolres Goa yang juga sudah berada di lokasi. Polisi setuju, namun tetap bersiaga penuh. Pasukan bersenjata laras panjang sudah mengelilingi gedung, sniper pun diam-diam diposisikan di titik-titik strategis. Semua pintu masuk dan jendela diawasi ketat. Negosiasi adalah pilihan utama, tetapi tindakan tegas bisa diambil sewaktu-waktu bila keadaan memburuk. Letkol Heri mengambil pengeras suara. Dengan suara tegas namun penuh pengendalian, ia berbicara dari luar gedung. "Bayu, ini saya, komandanmu, Letkol Heri. Tenangkan dirimu. Letakkan senjatamu, dan kita bicara baik-baik. Tidak ada yang ingin melukaimu." Suasana di dalam bank hening. Semua mata memandang ke arah Bayu, menunggu bagaimana reaksinya. Bayu berhenti melangkah, wajahnya menegang. Ia mengenali suara itu. Matanya berkaca-kaca, seolah ada pergulatan batin. Namun, genggaman tangannya pada senjata justru semakin erat. "Jangan dekati aku. Jangan ada yang coba-coba masuk," teriak Bayu, suaranya bergetar namun penuh amarah. Ia kemudian menodongkan senjatanya ke arah pintu. Nasabah kembali menjerit pelan, beberapa bahkan memeluk satu sama lain. Letkol Heri tetap tenang. Ia menginstruksikan melalui radio agar semua pasukan tidak gegabah. "Jangan lepaskan tembakan. Tunggu aba-aba saya." Di dalam, Rina memberanikan diri untuk mendekati Bayu. Dengan langkah perlahan, ia mencoba berbicara dengan nada lembut. "Pak, tolong, kami semua di sini takut. Tidak ada yang ingin melawan Bapak. Kalau Bapak butuh sesuatu, bilang saja. Kami akan bantu." Bayu menoleh cepat, matanya merah. "Kau diam! Jangan mendekat!" teriaknya. Rina langsung mundur, jantungnya berdegup kencang. Beberapa menit kemudian, Letkol Heri kembali berbicara. "Bayu, saya tahu kau sedang mengalami tekanan. Kau prajurit yang baik, saya kenal itu. Tapi dengan cara ini, kau hanya menyakiti dirimu sendiri. Ingat keluargamu, anak-anakmu, istrimu. Mereka menunggumu pulang. Letakkan senjatamu sekarang." Kata-kata itu membuat Bayu terdiam. Nafasnya tersengal, ia menutup mata sejenak. Bayangan wajah istri dan anaknya muncul dalam pikirannya. Namun, luka hati dan beban mental yang ia pendam selama ini kembali menyeruak. Ia berteriak frustasi. "Mereka semua tidak peduli. Tidak ada yang peduli padaku. Bahkan satu-satunya tempatku mengadu pun menutup pintu." Letupan emosi itu membuat beberapa nasabah kembali menangis. Suasana semakin mencekam. Di luar, aparat mulai resah. Negosiasi berjalan alot, dan Bayu terlihat semakin tidak stabil. Kapolres mendekati Letkol Heri. "Komandan, kita harus siapkan opsi kedua. Kalau dia lepaskan tembakan lagi, risikonya besar." Letkol Heri mengangguk, meski hatinya berat. "Saya tahu. Tapi beri saya waktu sedikit lagi. Dia prajurit saya. Saya harus coba menyelamatkannya tanpa ada darah yang tumpah." Negosiasi berlanjut. Letkol Heri perlahan mencoba masuk ke dalam bank, meski awalnya Bayu menolak. Dengan didampingi dua prajuritnya yang ia percayai, ia melangkah perlahan ke ruang utama. Begitu pintu terbuka, seluruh orang di dalam menahan nafas. "Bayu," suara Letkol Heri tenang, namun penuh wibawa. "Lihat saya. Ini saya, komandanimu. Letakkan senjatamu."
Aku di sini bukan untuk menangkapmu. Aku di sini untuk menolongmu. Bayu menatapnya, tubuhnya bergetar. Air matanya menetes. Namun, senjata itu masih dalam genggaman. Semua orang hanya bisa menunggu, apakah ia akan menyerahkan diri, atau justru melepaskan letupan lagi? Situasi berada di ujung tanduk. Setiap detik begitu menegangkan. Dan semua mata tertuju pada satu titik, jemari Bayu yang masih melekat pada pelatuk senjata. Udara di dalam kantor BRI cabang Goa semakin pengap meski pendingin ruangan masih menyala. Semua mata terpaku pada Bayu, prajurit bersenjata laras panjang yang sejak pagi membuat suasana mencekam. Jemari tangannya masih melekat di pelatuk, wajahnya penuh kegelisahan, air mata menetes, dan tubuhnya bergetar hebat. Letkol Heri Kuswanto berdiri hanya beberapa meter darinya. Sebagai komandannya, ia tahu bahwa saat ini yang sedang ia hadapi bukan lagi seorang prajurit siap tempur, melainkan seorang manusia yang rapuh, terhimpit oleh beban psikologis yang tak tertahankan. Bayu, suara Letkol Heri lirih tapi tegas. Kau tidak sendiri. Aku di sini. Lihat mataku. Letakkan senjatamu. Tidak ada seorang pun yang akan melukaimu. Bayu terdiam. Pandangannya kabur, pikirannya bercampur aduk. Di satu sisi, ia ingin menyerah. Di sisi lain, ada suara dalam dirinya yang mendorongnya untuk tetap melawan, untuk menumpahkan semua kemarahan yang ia pendam. Para nasabah dan pegawai bank menahan napas. Rina, pegawai teller yang sejak awal mencoba menenangkan situasi, masih memeluk beberapa nasabah yang menangis. Ia menatap Bayu penuh iba, seolah ingin berkata, "Tolong, akhiri semua ini tanpa darah." Detik-detik terasa seperti jam. Tiba-tiba Bayu mengangkat laras senjatanya ke arah langit-langit, seolah siap melepaskan tembakan kedua. Teriakan panik terdengar dari sudut ruangan. Beberapa orang spontan merunduk lebih dalam. "Jangan!" Suara Letkol Heri menggelegar, tangannya terangkat ke depan, mencoba menghentikan tindakan itu. "Bayu, ingat sumpahmu sebagai prajurit, kau bukan musuh rakyat. Kau bukan ancaman bagi saudara-saudaramu sendiri." Kata-kata itu menghentikan gerakan Bayu sejenak. Namun jari telunjuknya masih menempel pada pelatuk. Di luar gedung, polisi dan TNI yang bersiaga sudah menyiapkan opsi terakhir. Sniper yang tersembunyi di gedung seberang menunggu aba-aba. Radio komunikasi penuh dengan desakan. "Komandan, jika dia menembak lagi, kami tidak bisa menahan pasukan untuk bertindak." Letkol Heri menggertakkan gigi, menahan tekanan. Ia tahu jika ia terlambat sepersekian detik, darah akan tumpah. Tapi ia juga tahu bahwa seorang komandan tidak boleh membiarkan prajuritnya berakhir dengan cara tragis. Ia melangkah lebih dekat. Setiap langkah terasa berat, tapi ia tidak mengalihkan pandangan dari Bayu. "Bayu, dengar aku. Kalau kau lepaskan pelatuk itu, semuanya akan berakhir. Kau akan kehilangan kehormatanmu, keluargamu, dan segalanya. Tapi kalau kau serahkan senjata itu, aku jamin kau masih punya jalan. Kau masih bisa kembali. Percayalah padaku." Bayu menatapnya. Air mata semakin deras mengalir. Genggamannya pada senjata bergetar. Ia menunduk, tubuhnya hampir limbung. Dalam pikirannya, bayangan wajah anaknya muncul lagi. Suara kecil memanggil, "Ayah, pulanglah." Tiba-tiba, sebuah suara tangis keras terdengar. Seorang anak kecil, putra salah satu nasabah, menangis terseduh di pelukan ibunya. Suara polos itu menusuk hati Bayu, seolah ia mendengar suara anaknya sendiri. Senjata di tangannya perlahan-lahan diturunkan. Jemari yang menempel pada pelatuk akhirnya melemah. Dengan gerakan lambat, ia meletakkan laras panjang itu di lantai. Semua orang menahan napas. Tak ada yang bergerak, seakan takut membuat kesalahan sekecil apapun. Letkol Heri langsung melangkah maju, meraih bahu Bayu dengan tegas namun penuh kasih. "Kau sudah mengambil keputusan yang benar, Bayu. Kau prajurit. Dan prajurit sejati bukanlah mereka yang menembak rakyatnya, melainkan mereka yang mampu melawan dirinya sendiri." Begitu senjata berhasil diamankan, beberapa prajurit segera bergerak cepat, namun tanpa kekerasan. Mereka mendekap Bayu, memastikan ia tidak lagi bisa berbuat gegabah. Bayu tidak melawan. Ia justru terisak, jatuh berlutut, dan menangis keras di lantai bank. maafkan aku," suaranya lirih, namun cukup jelas terdengar di seluruh ruangan. Tangisan lega pecah. Para nasabah dan pegawai menangis, sebagian memeluk satu sama lain. Rina menutup wajahnya, sujud syukur karena situasi akhirnya berakhir tanpa ada korban jiwa. Di luar, kabar cepat menyebar. Ribuan warga yang menyaksikan langsung bersorak lega ketika mendengar senjata sudah berhasil diamankan.
polisi dan TNI segera mengevakuasi Bayu keluar dari bank, dijaga ketat. Wajahnya masih dipenuhi air mata, sementara Letkol Heri berjalan di sampingnya dengan wajah serius namun lega. Wartawan yang sejak tadi menunggu di luar langsung mengabadikan momen itu. Kilatan kamera bertubi-tubi menerangi jalan masuk bank. Bayu, prajurit yang tadi menebar ketegangan, kini tampak tak berdaya, berjalan gontai di bawah kawalan ketat. Kapolres Goa memberikan pernyataan singkat kepada media. Situasi sudah terkendali. Tidak ada korban jiwa, senjata api sudah diamankan. Pelaku saat ini berada dalam pengawasan aparat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Letkol Heri menegaskan di depan awak media, "Saya akan bertanggung jawab penuh atas prajurit saya. Kami akan selidiki apa yang sebenarnya terjadi, dan apa penyebabnya. Yang terpenting, masyarakat sudah aman. Itu prioritas utama kami." Hari itu, Goa digemparkan oleh peristiwa yang tak pernah diduga. Satu letupan senjata di dalam kantor bank mengubah pagi biasa menjadi drama menegangkan. Namun, berkat keteguhan hati seorang komandan dan doa dari banyak orang, tragedi itu berakhir tanpa ada darah yang tertumpah. Bayu kemudian dibawa ke markas untuk menjalani pemeriksaan psikologis dan hukum. Bagi masyarakat yang menyaksikan, peristiwa itu akan selalu dikenang sebagai pagi paling mencekam di Sungguh Minasa. Dan bagi Rina, pegawai teller yang nyaris putus asa di tengah ketakutan, hari itu menjadi pelajaran berharga, bahwa dalam situasi paling genting sekalipun, harapan tidak boleh padam.